Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Pemirsa, Universitas Dianuswantoro Semarang secara resmi mengukuhkan satu lagi guru besar, yakni Profesor Jumanto sebagai guru besar di bidang linguistik. Profesor Jumanto dikenal dengan keahliannya dalam berbahasa dan juga teorinya, yakni bahasa berkarakter. Universitas Dianuswantoro Semarang kembali menambah jajaran guru besar sebagai pendidik. Guru besar terbaru di UDINUS ini adalah Profesor Dr. Jumanto MPD. Profesor Jumanto sendiri mendapat gelar guru besar di bidang linguistik. Pengukuhan guru besar ini dilakukan pada Rabu 17 November dan digelar dalam dua metode, yakni secara luring di Gedung E Komplek Universitas Dianuswantoro dan secara daring lewat aplikasi Zoom, serta disiarkan langsung di TVku dan channel YouTube TVku. Surat keputusan sudah diterima langsung oleh Profesor Jumanto dari LL Dikti wilayah 6 Jawa Tengah. Profesor Jumanto sendiri terkenal sebagai dosen yang memiliki kecintaan penuh kepada bahasa, khususnya bahasa Inggris. Ini terlihat dalam perjalanan karirnya sebagai tutor privat bahasa Inggris pada tahun 1988 hingga memutuskan terjun di dunia pendidikan. Ia lalui dengan penuh semangat dan tentunya perjuangan. Sempat berkarir di beberapa universitas, Prof. Jumanto akhirnya memutuskan bergabung dengan UDINUS pada tahun 2014 silam. Dalam meraih gelar, Profesor Jumanto memerlukan waktu sekitar 12 tahun dan hal itu bukanlah waktu yang singkat. Untuk mendorong semangatnya, Rektor UDINUS Profesor Edi Nursasongko terus memberikan dukungannya. Dengan mencermati track record Profesor Dr. Jumanto MPD, saya yakin beliau pasti mampu menularkan energi positif bagi kemajuan Universitas Dianuswantoro dan masyarakat luas pada umumnya. Berbagai karya dan produk bernilai tinggi akan segera muncul pasca pengukuhan ini. Sementara itu, pencapaian gelar profesor hendaknya tidak membuat jati diri kita berubah. Ajining diri ono lati, ajining roko ono busono. Dengan dikukuhkannya Profesor Jumanto dalam jajaran guru besar di UDINUS, dengan demikian saat ini Universitas Dianuswantoro Semarang telah memiliki 10 profesor di berbagai bidang ilmu. Alhamdulillah ya, jadi guru besar atau profesor di UDINUS ini sesuatu yang anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Saya masih relatif usia 53 tahun, ya mungkin terlalu terlambat ya untuk jadi guru besar, tapi bisa dikatakan cukup waktu untuk lebih berkembang atau mengabdi kepada institusi, masyarakat, bangsa dan negara dalam keilmuan yang saya tekuni, utamanya adalah bidang ilmu linguistik pragmatik. Jadi ini suatu anugerah yang luar biasa. Jadi perasaan saya mungkin tidak bisa dilukiskan ya, berkecamuk ya, antara tidak percaya, bahagia, deg-degan, ya berkecamuk lah warna-warni perasaannya gitu, tetapi itu manusiawi. Bagi kami, pelayanan terhadap proses kenaikan jabatan fungsional sebagaimana yang telah kami haturkan kepada Bapak Profesor Dr. Jumanto MPD tidak hanya kepada yang bersangkutan secara pribadi, tetapi juga sebagai layanan untuk peningkatan sistem penjaminan mutu serta akreditasi bagi Universitas Dianuswantoro. Semoga dengan bertambahnya satu guru besar ke Universitas Dianuswantoro dapat menghantarkan Universitas Dianuswantoro untuk melangkah mentransformasi diri menjadi universitas yang unggul dengan tingkatan world class university. Sekali lagi kami mengaturkan selamat kepada Ibu Ketua Yayasan serta Bapak Rektor beserta semua jajaran dan segenap sivitas akademika Universitas Dianuswantoro Semarang. Sebagai pecinta bahasa, Profesor Jumanto sudah menerbitkan 7 buku sejak tahun 2000. Salah satu di antaranya Pragmatik, Dunia Linguistik Tak Selebar Daun Kelor. Dalam penuturannya, buku yang tersebut menjadi satu di antara karyanya yang paling disukainya. Karena dalam buku tersebut terdapat ide dan pemikiran yang ia curahkan selama menjadi doktor. Kini buku tersebut akan diterbitkan lagi untuk edisi ketiga. Dengan mengangkat teori bahasa berkarakter, Jumanto sendiri menyebutkan bahwa bahasa itu memberikan warna yang berbeda.
Terlebih dengan perkembangan dunia maya yang semakin pesat, masyarakat harus lebih mengenal strategi berbahasa. Bahasa berkarakter tersebut membahas mengenai kapan manusia bersifat santun, bersifat tidak santun, dan kapan bersifat strategis. Jumanto membedah bahwa bahasa mampu menimbulkan friksi sosial dan hal tersebut merupakan tantangan pragmatik. Pragmatik merupakan teori semua bahasa, di mana teori tersebut mampu diterapkan di berbagai tempat, tergantung konteks dan situasi termasuk budaya dan adat istiadat. Dan untuk menyelesaikan penelitian dalam tesisnya, Profesor Jumanto mempertemukan 9 orang asal Indonesia dan 9 orang asing yang terdiri dari Inggris, Australia, dan Amerika. Dari penelitian tersebutlah tercetus kata komunikasi fatis. Komunikasi fatis sendiri memiliki arti, yakni sesuatu yang dipakai untuk menjalin hubungan sosial dengan semata-mata bertukar kata seperti kata "Selamat pagi, Pak". Jadi, rekayasa pragmatik sosial verbal atas penggunaan bahasa Indonesia berbasis kesantunan dan keakraban untuk harmonisasi bangsa. Kita lihat di sini unsur-unsur yang akan kita bicarakan, ada bahasa berkarakter itu apa, kemudian bahasa Indonesia sendiri itu harus bagaimana, kemudian kesantunan dan keakraban, kemudian arahnya adalah harmoni. Pertama adalah karakter, itu ada 3 aspek di sana, aspek kemampuan bahasa, kemudian aspek kualitas dari bahasa, dan aspek formalitas dari bahasa atau validitas. Kemudian bahasa Indonesia nanti sudah benar tujuan bahasa Indonesia kita, yaitu pengajaran bahasa yang baik dan benar. Itu sudah benar. Namun yang dielaborasi, direkayasa selama ini adalah hanya benar. Jadi ngutak-ngatik bahasa Indonesia untuk sebagai seperti halnya matematika. Jadi aspek baik belum dibicarakan. Aspek baik sebetulnya ini ada di pragmatik yang akan kita usulkan di sini. Jadi pragmatik sebetulnya ya baik, ya juga benar. Kemudian ada kesantunan keakraban, bahasa santun dan bahasa akrab yang kami ajukan. Kemudian itu gambarnya di atas itu terjadi situasi seperti itu, yang bawah keakraban seperti itu. Kemudian ada harmoni. Bahasa berkarakter ini sendiri bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diharapkan dengan adanya bahasa berkarakter ini bisa menambah khasanah pengetahuan bagian bahasa. Restu Indah, Anglia Fasafal melaporkan.